Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Basit nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah kita bisa bersua di sini. Pak Abdul Basit ya, bersama-sama dengan rombongan yang dari Bali kemarin. Saya ingin tahu kalau Pak Abdul Basit bergabung dengan kajian yang di Bali sudah berapa lama ini? Alhamdulillah, saya bergabung di kelompok pengajian MTA. Saya tergabung di kelompok Denpasar setelah 3 bulan. Udah 3 bulan saya mengikuti kelompok. 3 bulan yang lalu bulan ya, 3 bulan yang lalu. Ceritanya gimana kok bisa saat itu bergabung dengan kajian yang di Bali, gimana ceritanya? Ceritanya selama ini yang saya rasakan di hati saya, bahwasanya seorang muslim itu yang diperintahkan oleh Allah hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji kalau mampu. Dan kaidah-kaidah ataupun kajian itu saya tidak ngerti apa dalilnya, apa gimana. Setelah saya dituntun oleh kakak saya, Pak Subroto, bahwasanya untuk diajak mengkaji Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, ternyata untuk lebih dikaji dan dipelajari. Dan saya rasakan bahwasanya inilah yang terbaik bagi kehidupan saya beserta keluarga. Bisa ketemu dengan kajian yang di Bali gimana jalan ceritanya? Bisa ketemu dengan majelis yang di sana? Dari kakak saya tersebut, dia mengajak saya untuk kakaknya sudah ikut di Bali bergabung. dulu. Akhirnya diajak bergabung bergabung di kelompok Denpasar. Ya. Kalau bapak yang sebelumnya tadi asli dari Solo, Boyolali ya. Kalau Pak Abdul Basit asli dari mana? Saya asli dari Sumatera, ujungnya Sumatera, Provinsi Lampung. Lampung, kemudian merantau ke Bali. Merantau ke Bali. Alhamdulillah. Ya. Sudah menetap di sana di Bali bapaknya. Alhamdulillah. Maisahnya apa? Pekerjaannya apa ini? Sekarang ini saya bekerja di suatu perusahaan bengkel mobil di Denpasar. Ya. Ya, Pak Abdul Basit ya. Kalau ibu putra putri sudah diajak. Alhamdulillah. Kajian, ya. Istri dan anak saya sudah bergabung juga di kelompok Denpasar. Alhamdulillah. Setelah ikut kajian sekian lama ya, kurang lebih 3 bulan ini. Adakah kegiatan yang dulu mungkin sering dilakukan ataupun yang sekarang begitu ngaji, oh ternyata tidak ada tuntunannya, sekarang saya tinggalkan gitu, apakah ada? Baru terbuka hati saya, Pak, setelah masuk di MTA, bahwasanya apa yang dilakukan selama ini yang tidak ada dalilnya ataupun unsurnya, ya kalau kata firman Allah itu yang artinya janganlah kau mengikuti ajaran yang tidak ada, maka amalan itu akan ditolak. Selama ini yang saya akuin kalau dulu apa itu? Ajaran-ajaran kita kalau saat malam Jumat taunya yasinan, tahlilan. Ternyata setelah kita kaji kayak gini, itu ternyata tidak ada. Bahwasanya nggak ada ajaran seperti itu. Baru tahu saya untuk kehidupan pribadi saya di masyarakat, terutama untuk kehidupan saya bersama istri dan anak saya. Alhamdulillah udah berubah banyak. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Katanya tadi kok mengamalkan itu biar kenyang gitu, kenapa itu? Bahwasanya kalau kita di sana mendapat buku tuntunan Yasin, bahwasanya ada faidah-faidah di kandungan surat Yasin tersebut. Yang katanya bisa nahan lapar kalau baca surat Yasin. Pernah diamalkan juga? Pernah saya amalin, tapi ternyata itu nggak ada, malah tetap lapar. Tetap lapar pun itu juga belum sadar ya, kalau ya, itu belum sadar ini karena nggak ada tuntunan, tapi juga belum nyadar juga. Karena pada saat itu saya berpikir yang kita baca adalah kalimat Allah, kalimat yang begitu indah. Tapi setelah saya pahami, kalau posisi kita lapar, kita baca Al-Quran sama aja ngawur. Makanya setelah saya masuk MTA ini, terbuka hati saya, segala sesuatu dalam mengerjakan ibadah harus ada aturannya.
Pertama kali diajak kakaknya untuk ikut ngaji, untuk ikut bergabung ini langsung mengiyakan. Apakah ada rayuan atau sesuatu yang meluluhkan hati Mas Abdul Basit? Pertama-tamanya saya rasakan agak bertolak belakang, Pak. Agak bertolak Pertama belakang. Anda jawabannya gimana? Agak bertolak belakang. Kok tuntunannya seperti ini? Karena tadi setelah saya berpikir dapat waktu 2 minggu, pada saat malam 1 Muharram saya ingat, Pak. Setelah bangun dari subuh, hati saya merasa dingin. Mungkin saya dapat hidayah dari Allah, dibukakan hati saya betul-betul untuk mempelajari tentang artinya Al-Quran ini, yang selama ini hanya jadi hiasan dan pajangan aja di rumah. Belum menjadi betul-betul pegangan ya. Pegangan. Bahwasanya segala tindak tanduk kita di kehidupan sehari-hari fokusnya adalah pandangannya di Al-Quran. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti ini, dan alhamdulillah kita diberikan jalan hidayah yang perlu kita syukuri, perlu kita rawat dengan baik ini ya Pak Abdul Basit. Ya Pak Abdul Basit, kalau yang datang ke sini udah berapa kali? Ini yang pertama. Alhamdulillah baru pertama kali. Menginjakkan kaki di sini sampai di majelis yang di Rongga Warsito, gimana nih yang dirasakan Pak Abdul Basit? Rasanya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, Pak. Mengikrominya juga, panitia di sini betul-betul menganggap kita bagaikan bagian dari keluarga mereka. Dilayani dengan tidak rasa lelah dan sampai mereka menyenangkan bagi kami. Ya, alhamdulillah. Ya, dan nanti masih banyak saudara kita yang akan bergabung. Nanti silakan cari tempat yang nyaman ya untuk mengikuti kajian ini. Mungkin nanti ada yang disampaikan dengan Ustaz, kita persilakan. Ada yang terakhir Pak Abdul Basit, mungkin pesan untuk saudara-saudara kita yang mendengarkan ini Pak, silakan. Ya alhamdulillah, yang intinya agar kiranya kita dapat betul-betul ta'aruf dalam mempelajari akidah Islam ini, yang betul-betul ada sunnah dan kajian dari Al-Quran yang diwariskan oleh Nabi. Bahwasanya sepotong kalimat yang saya pelajari di MTA, Rasulullah sebelum wafat berpesan bahwasanya dia meninggalkan 2, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis untuk pegangan kepada semua umatnya. Bahwasanya insya Allah kalau semua umat manusia berpegang pada itu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan apa adanya. Insya Allah. Terima kasih Pak Abdul Basit atas waktunya. Semoga ini juga mencerahkan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.